banyak dari case-case itu Tuhan jaga, tapi juga banyak juga case-case yang memang sedih jadinya. Karena anak-anak itu instead of being positive at the end, dia nggak mengerti cara meregulasi feeling, ya kan? Mereka tidak mengerti bagaimana hadapi tantangan, karena mereka takut. Kemudian, apalagi kalau tantangan itu memang dihilangin dalam hidup mereka oleh orang tuanya, mereka bisa kebingungan sendiri loh. Instead memanjat rintangan tersebut, terus ada rintangan di depan, terus itu gimana gitu, nggak tahu bagaimana gitu, what to do next gitu ya. Nah itu sebenarnya memberikan mereka anxiety yang cukup tinggi, karena mereka nggak ngerti bagaimana cara solve the problem. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Sukarmini di dalam Cherry's Parenting Podcast. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan 2 orang cucu. Perjalanan membesarkan anak adalah perjalanan yang mulia dan penting. Namun perjalanan ini bukan perjalanan yang gampang, yang remeh, yang praktis, perjalanan yang sungguh perlu proses panjang. Namun ada janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia. Ada banyak limpahan kasih setia Tuhan, bijaksana Tuhan, bahkan sukacita bagi orang tua yang membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bersama saya pada kali ini adalah Ibu Angeline Ang. Halo Ibu Angeline, apa kabar? Halo Ibu, apa kabar juga? Saya baik. Terima kasih sudah datang ke dalam Cherry's Parenting Podcast untuk berbagi. Ibu Angeline Ang ini adalah ibu dari 3 orang anak dan beliau adalah college counselor dari Sekolah Pelita Harapan. Beliau sudah mendedikasikan hidupnya dan melayani di Sekolah Pelita Harapan selama 17 tahun. Nah, kita boleh berharap bahwa pengalaman beliau dalam pekerjaannya sebagai college counselor itu membawa banyak bukan hanya masukan ya, tapi juga insight kepada kita orang tua di dalam mendampingi anak-anak kita. Tema dari pembicaraan kita kali ini adalah anakku bukanlah milikku. Anakku bukanlah milikku. Nah, untuk tema ini, maka kita akan nanti melihat bagaimana kita sebagai orang tua seharusnya, kalau kita tahu anak kita bukan milik kita, tetapi milik Dia, Sang Pencipta, Tuhan, maka segala cara, segala tujuan kita haruslah mengacu kepada Sang Pencipta anak itu. Lalu kami juga akan menyoroti nanti bagaimana masa-masa kelanjutan dari perjalanan hidup anak-anak, khususnya setelah mereka lulus dari sekolah menengah. Bagaimana mereka mencari kehendak Tuhan, menggumuli panggilan mereka, mau studi bidang apa dan lain sebagainya. Saya rasa Ibu Angeline Ang adalah pakarnya, ya, yang sudah banyak berkecimpung di dunia atau di bidang ini. Oke. Nah, jadi Ibu Angeline, saya percaya ya sebagai orang tua, tidak ada panduan atau konselor yang lebih baik, lebih sempurna daripada Allah sendiri sebagai pencipta anak-anak kita. Ya, jadi kalau mau membesarkan seorang manusia, kita bukan harus tanya tetangga, family, atau cari konselor yang paling wahid di dunia, walaupun itu tidak ada salahnya. Tapi pertama-tama kita harus datang kepada Sang Pencipta anak itu. Itu yang saya percaya. Nah, tapi pada kenyataannya banyak sekali persoalan timbul di dalam parenting, bahkan persoalan yang sangat pelik, sangat runyam sekali begitu, hanya karena kita melepaskan diri dari maksud Tuhan menciptakan anak kita
memberikannya kepada kita, dan cara kita mendidiknya itu terlepas daripada apa yang Tuhan itu kehendaki. Akhir-akhir ini saya bahkan mendengar banyak sekali isu-isu ya yang saya pikir itu adalah toxic positivity. Nah, Ibu sebagai counselor di sekolah, bisakah Ibu menjelaskan apa itu toxic positivity? Oke, thank you Bu Mini untuk kesempatan ini. Saya setuju banget kalau kita sebagai orang tua, panduannya kita itu sebenarnya mengarah kepada apa yang Tuhan katakan. Jujur, memang saya percaya the Bible adalah the best guideline for us sebagai seorang tua juga. Nah, kalau kita membahas mengenai toxic positivity ya, itu untuk lebih singkat dan lebih enak dicerna aja adalah positivity, sesuatu yang positif yang sedikit berlebihan, yang bukan hanya sedikit tapi udah lebih berlebihan sehingga itu menjadi sebuah toxic, udah menjadi sebuah racun gitu loh. Nah, untuk menggambarkan itu, contohnya nih ya, misalnya anaknya jatuh, anaknya misalnya nggak bisa ujian, dapatnya misalnya kurang nilainya. Nah, parentsnya bilang, you jangan sedih, nggak apa-apa, it's okay, you will be okay, nggak apa-apa kok gitu loh. Nah, ini it's okay-nya itu terus-terusan dan menjadi sebuah yang sangat berlebihan. Itu menjadi sebuah toksik. Jadinya anaknya tidak mengerti bagaimana meregulasi emosi, bagaimana caranya menghadapi, maksudnya mengidentifikasi emosi dia itu sebenarnya apa. Apakah dia sedih, apakah dia itu stres, apakah dia itu frustasi atau apa, ini nggak pernah dibahas. Yang dibahas adalah you jangan sedih. It's okay. It's okay. You jangan khawatir. Nah, kita as a parents memang punya kecenderungan untuk protect anak kita, pastilah. It's a nature, right? It's our back out nature. Tapi kalau kita melakukan berlebihan itu juga it doesn't become encouragement anymore. Berarti anak itu sudah nggak ngerti realita lagi ya. Apa yang positif, apa yang negatif, saya harus bagaimana, nggak jelas ya. Iya, jadinya agak blurry. Waktu samar, mereka kecil, ya, waktu mereka kecil itu mungkin masih it's okay, you fall gitu loh. Tapi misalnya you waktu dia nangis, okay, kita kan it's okay, you jatuh nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita sebagai orang tua kita akan ngomong apa? Makanya, nah kita udah tahu ya di depan itu ada tembok, jadi jangan yuk terus-terusan gitu loh. Nah jadi kita kasih gambaran, kasih sebuah pengertian bahwa don't go into that direction, jangan lewat jalan ada situ. Ada bimbingan gitu ya. Jadi ada bimbingan. Nah tapi kalau yang terus-terusan bahwa mereka nggak boleh, maksudnya the understandingnya itu untuk bahwa anak itu nggak boleh sedih, nggak boleh gagal, nggak boleh jatuh, nggak boleh ini, ya itu menjadi sebuah toksik ya, nggak menjadi pembelajaran. Padahal semuanya itu adalah sebuah pembelajaran dalam hidupnya mereka. Yeah. Jatuh bangun, bahkan bayi pun kalau dia jatuh, dia harus belajar untuk bangun untuk biar bisa jalan. Demikian juga mereka as mereka jadi lebih gede, as they grow older, ya mereka juga harus bisa belajar untuk bangkit. Nah itu tuh. Banyak sih sekarang parents yang lebih mengarah kepada kita harus bersifat positif gitu. Kita harus menanamkan positive thinking. Benar, itu nggak salah loh. Cuman kalau dilakukan secara tidak berlebihan, pada tempatnya dan waktunya, itu ya hanya menanamkan positive thinking tanpa memberikan sebuah pembelajaran, membantu anaknya menganalisa and guide anaknya untuk untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, itu sebenarnya lebih nggak membantu gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa justru pada saat anak-anak itu harus belajar banyak hal dalam hidup ya, kita tanamkan
kepositifan, selalu positif. Ya it's good ya, positif is good ya. Cuman kalau tidak pada tempatnya, sudah umur 5 juga kita bilang jatuh it's okay gitu ya. Tanpa mengajarkan apa-apa yang membuat mereka belajar, itu menjadi toksik, menjadi racun. Bukan lagi sesuatu yang positif begitu ya, Bu ya. Iya, dan sering sekali sebenarnya kita juga ngelihat ya Bu, kadang tuh orang tua anaknya jatuh karena ada sebuah rintangan di depan. Nah, rintangan itu instead of kita kasih tahu itu ada rintangan, orang tuanya datang langsung angkat rintangan itu. Tapi tidak memberikan pelajaran kepada anaknya itu adalah rintangan gitu Bagaimana loh. melewati Bagaimana rintangan melewatinya ini. gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sering terjadi. Itu sih cuma contoh secara global lah ya. Kenapa ya? Kenapa orang tua melakukan yang namanya toxic positivity? Mungkin satu hal yang jadi ini ya, jadi kepikiran saya itu begini Bu. Kadang orang tua menganggap bahwa apalagi sekarang khususnya sekarang ya, di sosial media itu kan banyak tuh yang posting-posting orang tua. Nah, mereka itu wah, si mama ini kayaknya deket banget ya sama anaknya, keren gitu ya. Aduh, kayaknya anaknya pinter banget, bisa begini, bisa begitu. Jadi itu adalah positif kan. Nah, dengan demikian yang lainnya jadi, oh aku juga kepengen gitu. Gitu loh. Nah, aku juga pengen deket sama anakku gitu. Nah, kadang jadinya mereka overlook, jadi nggak terlalu memahami bahwa sebenarnya dalam parenting itu, dalam hubungan antara orang tua dan anak, boundaries ini yang saya pelajari ya Bu ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk benar-benar menggurui atau gimana, tapi dari pengalaman-pengalamannya saya ngelihat bahwa boundaries itu batasan-batasan tertentu itu harus ada. Nah, kadang orang tua suka mendefinisikan boundaries itu adalah a gap, creating gap antara dia dan anaknya. Padahal sebenarnya nggak seperti demikian. Jadi, kalau ada boundary, ada aturan dari mama, artinya itu antara mama sama anak atau papa sama anak itu ada jenjang, ada jenjang, jurang begitu ya. Padahal sebenarnya boundaries itu adalah sebuah lesson untuk anaknya mengerti. Ini nggak boleh loh. Ini harusnya begini. Ini kalau you kalau misalnya ada yang ngomong jelek tentang you how do you respond? How do you respond it gitu? How do you react? Itu juga harus kita ajarin gitu loh. Ya memang. Nah semuanya itu sebenarnya kita harus jujur ya. Ini kita harus memang we have to pray for wisdom to understand and create how to build boundary itu. But pengertian dari boundary itu bukan gap. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu anaknya, you nggak boleh. Pokoknya mama nggak bisa. You tuh mau pergi misalnya nih, mau pergi ke ulang tahun teman-teman. Banyak banget ulang tahun invitation-nya. Sampai mamanya sendiri juga frustasi gitu. But you can create a boundary. Misalnya kasih tahu aja, you can go, tapi only to your close friends yang benar-benar meaningful to you. You nggak bisa say semuanya oke, nggak bisa lah. Setiap hari nanti pesta. Itu kan, jadi setiap hari pesta bener Bu. Terus nanti harus sekolahnya nanti harus gimana, harus ini gimana. Terus nanti belum lagi olahraganya harus gimana. Ini kan semuanya harus ada balance-nya. Jadi anak bisa atur gitu ya. Namanya juga anak-anak. Mereka pasti kan maunya semuanya ideal buat mereka ya. Nah ini nggak. Ini yang harus terjadi. And it's okay for you to say no, gitu. It's okay. Saya membayangkan anak-anak yang dibesarkan dengan toxic positivity atau tidak pernah diajar berjuang, diajar menghadapi rintangan, itu nanti waktu mereka remaja, pemuda, dewasa, jadi kayak bagaimana ya Bu ya? Jadi kayak gimana ya? Tak terbayangkan. Saya jujur ya Bu, it's a mixed group. Saya ngelihat Tuhan itu baik. Banyak dari case-case itu Tuhan jaga, tapi juga banyak juga case-case yang memang sedih jadinya. Karena anak-anak itu instead of being positive at the end, dia nggak mengerti cara meregulasi
feeling, ya kan? Mereka tidak mengerti bagaimana hadapi tantangan karena mereka takut. Kemudian apalagi kalau tantangan itu memang dihilangin dalam hidup mereka oleh orang tuanya, mereka bisa kebingungan sendiri loh. Instead memanjat rintangan tersebut, terus ada rintangan di depan, terus itu gimana gitu, nggak tahu bagaimana gitu, what to do next gitu ya. Nah itu sebenarnya memberikan mereka anxiety yang cukup tinggi. Karena mereka nggak ngerti bagaimana cara solve the problem. Kasian ya. Sebenarnya sedih sih. Itu banyak banget. Nanti kalau saya kan dealnya dengan anak-anak kelas gede ya Bu ya. Jadi kalau udah gede itu kadang mereka maksudnya gini, kayak misalnya mereka punya challenge di kelas dengan entah itu gurunya, entah itu dengan temennya gitu ya. What they want adalah somebody untuk membantu mereka menghilangkan rintangan itu. Padahal itu rintangan nggak bisa hilang. Nah, ada dan sering sekali sebenarnya itu case-case yang saya hadapin di sekolah gitu ya. Kadang saya duduk dengan anak-anak tersebut, saya bilang ke mereka, well, unfortunately it happens. Now, sekarang kita harus pikirin, how do you solve this? And I will not do it for you. You have to do it yourself. Nanti ya of course ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang menolak dan lain sebagainya. Tapi yang mau itu, I am very proud of them, and I did. Itu kalau kita bilang, meskipun mereka ngomongnya ke saya, Bu, tapi aku takut. Nggak apa-apa, Ibu ada di sini. Tapi mereka mau melangkah ya. Mereka mau melangkah. Nggak apa-apa. Now, sekarang Ibu kasih you tips. Ini ya, you mulai dari sini dulu. Nanti you pergi dulu ya ke sini. Asalkan mau. Titik A. Gitu ya, asalkan mau. You ke titik A dulu, habis itu you ke titik B. Oke? You ke titik B, you balik ke Ibu, you kasih tahu reaksinya gimana gitu. Oke, Bu. Oke ya. Oke. Nah, nanti dia pergi, Bu, udah selesai. Nah, sekarang you gimana? How did you see it? Terus saya bilang, actually, not that bad, Bu. Iya kan? Nah, sekarang dari titik B, you harus pergi ke titik C. Oke. Habis dari titik C, you must complete it sampai ke titik D, gitu loh. Nah, jadi dari A sampai D-nya itu, you baru bisa kelihatan. Sesudah dari titik D, nanti balik ya, ngomong sama Ibu lagi. Nah, dia balik lagi. So, do you think your problem solve atau enggak? Anaknya bisa bilang, actually, sudah oke, Bu. Oke, baguslah. Kan kita dengarnya seneng ya, encourage banget. Saya tanyakan ke anak-anak. Saya bilang ke anak-anak tersebut, saya bilang, how do you feel about it? Mereka the first word itu pasti yang keluar adalah I feel relief, lega. Mereka nggak, tapi itu bukan kata itu yang sebenarnya saya cari sebenarnya Bu. Nah, ada lagi nggak yang lain? Nggak bisa keluar sampai ke titik di mana saya kadang-kadang suka ubek-ubek. Do you feel a sense of achievement bahwa you sudah berhasil melewati rintangan ini? Dan sering sekali mereka itu, iya juga ya. Makanya you sebenarnya bisa kerjain. You cuma takut aja. Nah, sekarang you just, kalau nanti you ketemu lagi problem seperti ini, step-stepnya adalah mirip. Sama. Kerjaan Ibu banyak sekali ya. Sebagai college counselor, Ibu Angeline Ang ini mempersiapkan anak-anak khususnya yang grade 12 ya, kelas 12, untuk masuk ke dalam kehidupan kampus, kehidupan college. Mempersiapkan bukan cuma gimana daftar ke universitas A atau B, tetapi secara mental, secara pikiran, secara emosi mempersiapkan mereka gitu ya Bu ya. Iya sih Bu, because kita kan percaya ya, Tuhan sudah kirimkan anak-anak ini ke sekolah. Benar. Saya percaya persis kenapa, maksudnya saya percaya 100%. Tuhan mau saya handle anak-anak ini. Benar. Di tahun demi tahun grup anak-anak tersebut pasti ada maksudnya. Benar. Tiap tahun saya pasti ada refleksi balik. Apa yang saya belajar dari mereka semua Tuhan. Nah itu yang menjadi sebuah pembelajaran buat saya juga. Bagi saya maksudnya kita bukan hanya mempersiapkan mereka hanya masuk ke sekolah yang mereka mau. Itu bukan hanya mengenai masuk doang. Saya beberapa hari yang lalu saya ada presentasi ke parents yang kelas 11. Saya katakan kepada mereka,
Masuk adalah satu hal, bisa keluar nggak? Bisa survive nggak selama 3-4 tahun itu? Kita sebagai orang tua, saya sendiri juga mengalami, kita pasti khawatir. Kita pasti berusaha untuk menolong, tapi kita juga tahu bahwa mereka pada saat keluar, mereka itu akan sendirian. Mereka akan mengalami hal-hal yang sebenarnya nggak enak juga sih, Bu. Itu juga nanti masalah friendship, belum lagi masalah ini, belum lagi kayak anak saya masalah tempat tinggal, belum lagi nanti dia sakit. Itu kan semuanya adalah skill kalau kita ngomong ya, life skill ya. Nah, misalnya kalau udah sakit, then what to do? You mesti pergi cari obat dong, gitu. You nggak bisa hanya duduk diam Cari mama. gitu. Cari mama. Meskipun cari mama sih, mah aku pilek, obatnya yang mana gitu ya. Padahal misalnya yang kayak gitu. Nah, tapi kalau itu kan paling nggak ada cari jalan lah. Bener. Intinya. Itu pun kadang-kadang kita ngerasa, aduh astaga kok polos banget ya, harusnya kan dia bisa pergi ke sini, bisa pergi ke toko obat ini gitu. But at the end, these are life skill yang sebenarnya kita harus membantu anak-anak untuk bisa survive ya Bu ya. Itu yang menjadi beban dalam pikiran kita semua sih sebagai counselor at the end of the day. Saya pikir orang tua sejak awal sudah harus mengarahkan anak-anaknya untuk satu kehidupan yang tough. Satu kehidupan yang keras lah ya. Maksudnya dunia itu tidak empuk. Dunia itu tidak aman-aman saja, oke-oke saja. Tapi justru menghadapi realita. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan orang tua yang dia cari guru anaknya karena gurunya itu menegur anaknya. Cuma menegur, belum diapa-apain sama guru, baru ditegur. Dia bilang, saya kan takut anak saya nanti trauma. Dia dikasih nasihat lah, dipanggil guru lah, begitu. Jadi saya pikir orang tua yang punya pemikiran seperti itu, sebaiknya cepat-cepat berubah ya. Maksudnya bukan begitu treating atau memperlakukan anak. Ya, bukan juga kita kayak sepertinya kita kenapa sampai kepengen anak kita menderita terus begitu. Bukan itu juga ya. Terima kasih untuk masukannya Bu Angeline. Nah sekarang kita akan menyorot ke satu kondisi yang lebih spesifik. Yaitu ketika anak-anak kelas 11, kelas 12 yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Dan mereka akan melanjutkan hidup mereka seperti lembaran baru, masuk ke dalam kehidupan kampus, kehidupan kuliah gitu ya. Itu seperti yang tadi Ibu bilang, bukan cuma sekedar berhasil masuk ke universitas A atau B atau C. Tetapi itu satu pilihan atau keputusan yang sangat berkenaan dengan masa depan mereka. Sepertinya satu titik yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Pilihan-pilihan mereka itu. Nah, yang sebetulnya terjadi adalah ketika mereka menggumuli itu, mereka memikirkan itu, ini anak-anak remaja ini, anak-anak siswa kelas 11, 12 ini. Itu bisa menjadi masa yang bagi mereka itu exciting sekali ya, mereka excited sekali gitu ya. Seru gitu ya, ada yang baru, ada yang pokoknya ada challenge baru. Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang jadi anxious, yang jadi ketakutan, bahkan mungkin depresi gitu ya, melihat betapa mengerikannya itu yang di depan itu. Sepertinya ada sesuatu yang unknown, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi saya harus pergi ke sana begitu. Nah, Ibu Angeline, kita tahu anak-anak seperti itu sangat fragile, sangat rentan begitu ya. Bagaimana seharusnya orang tua itu mendampingi anak-anak yang sedang galau ini, sedang resah sekali ini. Bahkan yang mungkin pede begitu ya anaknya ya. Bagaimana itu orang tua? Sebenarnya begini Bu, pada prinsipnya semua anak yang kita ketemuin, maksudnya kita work with gitu ya, the balance antara mereka, jadi the balance between excitementnya mereka dengan kekhawatirannya mereka, ketakutannya mereka itu harus balance sebenarnya. It's okay, it's a natural feeling kalau anak tersebut itu akan nervous,
Karena mereka akan keluar dari rumah, mereka akan memutuskan sesuatu untuk dirinya mereka sendiri, hal-hal lah untuk mengatur hidupnya mereka, itu pasti akan nervous karena selama ini kan semuanya diaturin sama mama sama papa ya. Kepengen keluar tapi kayak iya pengen banget gitu. Jadi kayaknya tapi kayaknya kok will I survive? Itu adalah classic statement, classic question yang ada dalam pemikiran anak-anak ini. Now, the balance itu yang memang harus kita bantu. Of course dari sekolah kita pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sebenarnya itu kalau saya ngelihat mereka justru harus mendapatkan itu dari rumah. Dan ya dari parents itu harus juga mengatakan kepada mereka, it's okay, you got this. Now, memang sering sekali kadang yaitu Bu, anak-anak tuh parents itu melihat bahwa oke, anak tersebut harus bisa masuk ke top uni. Kalau nggak masuk ke top uni, hidupnya mereka nanti nggak berhasil gitu. Nah itu saya nggak bilang itu salah, tetapi itu memberikan anxiety-nya mereka jauh lebih tinggi lagi. Jadi sekarang bukan balance lagi, sekarang malah anxiety-nya yang tinggi. Excitement-nya hilang gitu loh, jadi makin ketakutan gitu loh. Kemudian nanti nyebar tuh ke nilai-nilainya mereka nggak bisa perform di kelas, mereka ketakutan, atau sebaliknya misalnya mereka ngerasa nilaiku kok cuman sekian ya, that means aku tuh nggak bakalan berhasil dalam hidup ini. Jadi sering sekali itu saya sih suka ngomong ke anak-anak, ya you never know, nilai adalah sebuah nilai. Sekarang pertanyaannya adalah have you tried your best? Kalau memang itu adalah you have already tried your best, then you leave the rest with God and you just pray to Him. He will never leave you. No matter where you go, no matter what you do. Tapi yang pasti adalah you harus lengket sama Dia. Itu ibu, saya selalu ngomong sama mereka begini, tunggu ya, ibu nggak janji loh, hidup itu akan gampang di luar sana, okay? Because you're gonna embrace life. But with God on your side, you should have this excitement. By the way, well, there is a saying, the A students will be professors, the B students will be the one who make changes, gitu kan, to be the change maker. Now, with that said, ya siapa tahu one day malah you yang pergi, you create a project and then you yang either collaborate atau you yang employ the A student, you never know, right? Jadi you jangan putus asa dulu di depannya. These universities juga bukan menjadi jaminan kok bahwa you akan successful di kedepannya one day. It doesn't work that way, gitu. Mungkin kalau dari pihak sekolah, counselor berkata seperti itu, ya memang itu kata-kata yang kita harus kasih dorongan ya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang biasanya ya kalau anak sudah harus menentukan sesuatu, apalagi sekolahnya mahal gitu ya, maka orang tua tidak ikut campur. Ikut campur is good ya, namanya juga orang tua. Tetapi seringkali itu adalah karena papa mama itu sayang kamu, karena papa mama itu ingin yang terbaik buat kamu, maka papanya menentukan harus studi apa, universitasnya yang mana, bagaimana nanti harus hidup pakai uang dan lain sebagainya. Sehingga anak itu tidak lagi ambil keputusan sendiri, milih sendiri. Semuanya sudah dipilihkan oleh papa mama. Nah, saya pikir Ibu Angeline menghadapi hal-hal seperti ini cukup banyak. Dan saya menyorotinya adalah masalah ketegangan saat itu antara orang tua dan anak. Itu bagaimana? Apakah Ibu bisa share sesuatu yang berkenaan dengan ketegangan relasi itu? Kalau mengenai ketegangan ya Bu ya, pasti itu kan pasti tetap adalah, gimana pun tetap adalah. Tapi beberapa case-case yang saya ketemuin adalah kadang saya suka ngomong ke orang tua, Pak, Bu, at the end of the day, ini dia yang belajar, dia yang masuk kelas, dia yang harus buat PR. Nah, ini adalah
ini apa kata hatinya, ini yang dia mau. Kita ngerti banget bahwa you akan pay mahal gitu ya untuk sekolah-sekolah tersebut. Tapi at the end of the day sebenarnya goalnya ini, ujung-ujungnya itu goalnya apa Pak, Bu? Sering saya tanyakan ke orang tua. Goalnya adalah you want dia yang sukses atau siapa nih yang sukses nih. Nah, saya nggak bilang bahwa saya akan side orang tua atau side anaknya. Itu kita nggak bisa lakukan sebagai counselor. Karena ini adalah masalah internal keluarganya mereka. Betul. Yang kita bisa lakukan hanyalah membawa mereka untuk berpikir. Banyak sih, khususnya kayak misalnya anak-anak yang pengen, misalnya dia ngambil art, atau dia ngambil kulineri gitu. Orang tuanya tuh sebenarnya nggak setuju. Kok cowok masak ya? Gitu loh. Kadang kalau saya ketemuin hanya masalah komunikasi, Bu. Gitu. Jadi masalah komunikasi itu begini. Sebenarnya dalam pemikiran anak, dia itu pengen buat food chain. Jadi pengen buka restoran tapi bisa berkembang gitu misalnya. Tapi dia cara ngomong ke orang tuanya adalah, Pak, aku mau belajar masak. Ya nggak nyambung gitu loh. Jadi aduh, of course parents-nya bakalan gimana sih Bu, kenapa dia mau belajar masak gitu. Nah jadi akhirnya dari kita sih, kadang kita cuman, maksudnya kita kalau udah kita mengerti lebih lanjut dari maksudnya dia itu begini toh. Nah kita bisa ngomong ke orang tuanya, Pak, maksudnya dia itu begini loh Pak. Dia pengen buat restoran, misalnya tuh Pak, kopi tuh Pak, yang kayak gitu loh. Jadi food chain-nya itu banyak gitu. Sebenarnya itu kan bisnis toh Pak, gitu. Iya, lah Bu, dia nggak ngomongnya begitu. Dia ngomongnya dia mau belajar masak gitu. Ya memang mulainya adalah dia masuk ke restoran, ke hospitality school dulu. Memang itu ada food industry dulu Pak. Memang trainingnya mulai dari situ dulu. Nah, something like that. Nah, jadi itu sebenarnya mengenai masalah komunikasi. Saya kalau boleh, maksudnya advice ke orang tua adalah try to sit down and mungkin coba digali dari anaknya itu sebenarnya pengennya apa. Of course, ada anak-anak yang kita ngerasa ini anak selfish banget sih, gitu. Kok mau hanya mikirin sendiri maunya dia, tapi kenapa dia nggak tahu ini uangnya berapa banyak nih yang keluar dari my kantong. Ini mah nggak lucu gitu loh. Nah, of course itu juga harus dikomunikasikan ke anaknya. Anaknya juga nggak bisa suka-suka mereka, nggak bisa gitu loh. And then of course juga lagi itu banyak hal lah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa membuild that communication ya dengan anak-anak ya. Susah, saya nggak bilang gampang. Nggak bilang gampang. Kadang itu kita harus just wait for them untuk digest kadang. Betul. At the end. Yeah. So the communication mungkin yang harus dibahas ya Bu ya, yang harus dibuild lah. Oke. Ya. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pada masa-masa kritis, pada masa-masa yang krusial seperti ini, anak menentukan sepertinya arah atau arah hidupnya kemana setelah ini begitu ya. Alangkah baiknya kalau orang tua tetap membuka hati untuk berkomunikasi, untuk mau mengerti, memberikan wejangan, bimbingan seperti itu ya. Mungkin itu lebih baik daripada terlalu banyak ikut campur mungkin ya. Sampai mesti ngatur-ngatur dan lain sebagainya begitu. Pengaturan-pengaturan tersebut sebenarnya kurang membantu. Saya kalau lakukan information session ke parents, saya itu mengatakan kepada orang tua, kita sebagai counselor, kita kerja dengan mereka. So we work with them. Tapi with the student, bukan for them. Bukan untuk mereka. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengajak mereka untuk bisa independent. Because that is skill. Nah, kalau kita sebagai orang tua mendiktekan apa yang kita mau, mereka akan kehilangan suara sendiri. Ngapain? Terus motivasi lagi, belum kita ngomongin soal motivasi. Lah ini kan papa yang mau. Ya udah, aku jalanin aja. Masa itu yang kita mau dari anak-anak kita? Kan enggak juga toh. Nah, itu yang kadang-kadang memang the balance, to find the balance itu kayak ngelukis Bu, kayak perlu art skill-nya sendiri
to find that Nah, balance. instingnya begitu Iya, ya. instingnya itu. Tarik, kadang kita harus tarik, anak-anak juga harus kita ajarin. Iya. No, kita nggak punya uang sebanyak itu. Jadi you nggak bisa semau-semaunya. Ya you idealnya mau pergi ke top uni ini, tapi papa punya budget nggak sekian. Jadi saya sering juga ngomong sama parents, don't worry. Say it. Papa cuma punya uang sekian. Take it or leave it at the end of the day. Ini adalah sebuah boundary yang kita, another thing adalah to create the boundary. Yeah. Nah, kalau anaknya bilang, misalnya berantem nih di rumah, anaknya bilang, ya bu, tapi papa saya begini-begini. Misalnya, saya akan bilang ke mereka juga, wait, there is a budget. It is a budget. Ya udah, you work on the budget dong, gitu loh. At the end of the day, one day you mau pergi keluar juga, ya you juga harus belajar tentang budget. By the way, you juga nggak bisa suka-suka you dong. You mikirin nggak? Mereka itu udah tua loh. Mereka itu juga harus saving. Mereka juga harus pikirin masa depannya mereka. Jangan mereka keluarin semua untuk you, terus mereka hidupnya gimana? Nggak bisa. Coba you pikirkan itu. Nah, itu yang sering sih kita lakukan di beberapa, maksudnya di case-case pada saat kalau topik conversation yang seperti ini muncul. Oke. Terus ini Bu, anak-anak pada waktu mereka menggumuli arah hidup itu kan sangat berkaitan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Betul. Mulai kapan parents itu perlu mendampingi anak, membimbing dia untuk mencari kehendak Tuhan, melihat potensi atau minat, bakat, atau apalah katakan itu semacam karunia yang Tuhan berikan. Terus anak itu perlu mulai cek, entah itu di Google atau mulai mencari tahu tentang nanti dia bakal ambil studi apa. Nah itu mulai kapan, Bu? Sebenarnya Bu, kalau kita sebenarnya ya Bu ya, dari kecil, misalnya dari kecil pun sebenarnya kita bisa mulai memantau gitu loh, memantau lah. Kelihatan mungkin akan perlu waktu, tapi dengan misalnya yang tadi kita bilang Bu, yang toxic positivity itu, kalau semua rintangan itu diangkat buat mereka, kita nggak tahu mereka jatuh, mereka sedih, mereka itu jelas, ya? Bagaimana caranya mereka menghadapi dan menggumuli rintangan-rintangan itu. Yeah. Nah, jadinya kita nggak bisa kelihatan kelemahannya mereka di mana, kelebihannya mereka di mana, bagaimana cara mereka bersosialisasi, bagaimana cara mereka ya itulah berjalan kembali, bagaimana kreativitasnya nggak muncul jadinya. Nah, kalau itu kita mulai dari awal, ya memang bukan harus dari kelas TK sih, kita harus, oh ya you harus jadi dokter. Ya enggak juga sih gitu. Yeah. Kita harus pelan-pelan mulai lihat. Karena itu mereka kan berkembang itu pakai stages kan. Yeah. Jadi di stages itu kita perhatiin, oh ternyata anak ini suka ya sama tanaman ya. Kalau tanemin sesuatu hidup gitu. Misalnya hidup gitu ya. Yeah. Kenapa ya? Gitu loh. Oh, dia tuh kok kayaknya suka banget sama ini ya. Nah, kadang itu pun kita bisa coba untuk pantau. Ini suka-sukaan hobi apa bener-bener serius gitu loh. Nah, tips yang saya bisa kasihkan ke orang tua itu adalah begini. Kalau mereka ngelihat anaknya mengalami kesusahan, tapi tetap berjuang untuk mendapatkan sesuatu itu mungkin adalah yang menjadi passion dalam dirinya dia. Yeah. Jadi bagi mereka jatuh terus, tapi dia tetap kerjain terus, ya nggak apa-apa juga. Aduh kasihan, paling kita cuma aduh kasihan juga ya dia. Kok kayaknya kena bentur terus, tapi kok jalan terus ya. Nah sering sekali kita suka ngomong ke orang tuanya, it's okay. Ya kita lihat aja benturannya keras atau enggak gitu. Kalau benturannya keras, mungkin salah jalan kali ya. Nah kita tinggal ngarahin mereka. Oke, you udah tahu di situ nggak bisa jalan, itu ada jurang, you jangan lewat situ. You lewatnya lewat jalan ini gitu loh. Yeah. Nah paling kayak gitu. Jadi dari awal itu sebenarnya kita udah pelan-pelan bisa ngeliatin mereka. Of course kita nggak bisa confirm. At the end of the day, bahkan sampai nanti di umur 20 pun bisa nggak mereka switch? Bisa aja. Tapi paling nggak mereka mengerti bahwa I know what I need to do. Gitu. Oke. Kemudian satu hal lagi Ibu Angeline. Anak-anak remaja yang sedang dalam kondisi seperti tadi itu ya, mereka sedang mencari-cari, belum lagi tekanan dari luar, belum lagi
komparasi ya, membanding-bandingkan dengan anak orang lain atau apapun itu begitu ya. Sering membuat anak-anak remaja itu nampak oke-oke saja, tetapi mereka sangat amat bergumul di dalam diri mereka. Yang mereka juga tidak bisa entah cerita sama siapa gitu ya. Nah, saya menemukan dalam sebuah artikel di koran Kompas 6 Juni 2024 yang bertajuk Prevalensi Depresi di Indonesia ditemukan pada kelompok 15 sampai 24 tahun. Dari anak muda yang ditemukan dengan depresi, 61% diantaranya memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup dalam 1 bulan terakhir. Nah, fenomena ini saya percaya itu bisa terjadi dimanapun. Even itu mungkin di sekolah Kristen atau sekolah yang beragama begitu ya, itu tidak menjamin. Mereka menghadapi berbagai ketidakpastian masa depan, ekspektasi orang tua atau lingkungan. Mereka juga gamang dengan masa depannya, sampai-sampai mereka merasa tidak berdaya, bahkan tiba pada satu titik mereka enggan untuk hidup. Nah, menurut pengalaman ibu sebagai counselor, apa pemicu utama, yang paling utama pada anak-anak ini, sehingga mereka begitu depresi, membenci hidup, bahkan membenci diri mereka sendiri, begitu? Kalau kita ngomong soal depresi dan juga mengenai mental health ya Bu, itu kan kategorinya ada beberapa hal, maksudnya beberapa, termasuk ke biological. Jadi memang secara biologis mungkin mereka ada kebutuhan untuk memang didiagnosa secara profesional untuk makan obat. Tapi karena itu memang kebutuhan biologis. Nah, tapi banyak sekali secara garis besar rata-rata mereka merasa they feel trapped, terjebak, dan mereka nggak tahu keluar dari cycle-nya itu bagaimana. Terjebak apa They feel ya trapped. ini ya? Nah, penyebab dari feeling trap-nya itu kan macam-macam. Mulai dari academic pressure, friendship pressure, terus mulai lagi juga family pressure gitu ya. Itu semuanya pressure yang ada dalam hidupnya mereka. Nah, this yang membuat mereka feel like I cannot get out of this. Jadi, ngapain aku hidup? Tujuannya apa? Toh at the end nggak ada gunanya. This akan terjadi lagi. Dan itu jujur sih sedih sih kalau kita lihat. Nah, ini yang harus kita sebenarnya juga kadang kalau itu adalah sebuah academic pressure, balik lagi sebenarnya mereka belajar untuk apa? Semuanya itu harus kita pikirkan lagi. Family pressure, okay. Mungkin itu harus dicari jalannya juga. Terus friendship pressure. Nah, itu memang semua pressure ini balik lagi adalah sebuah bagaimana caranya kita membantu mereka untuk keluar dari trap ini. Bagaimana caranya kita membantu mereka untuk untuk to be strong, hadapi all the challenges yang ada di depannya mereka. Pada prinsipnya, at the end of the day, hidup itu memang nggak mudah. Hidup itu pasti akan ada waktu di atas dan manusia akan ada waktunya juga di bawah. Nah, semuanya itu pasti akan terjadi. Tapi kalau yang normal kan pasti akan berusaha untuk mencari jalannya ya. Dan dengan dukungan orang tua, mereka pasti akan, I have my parents that can support me. Itu akan lebih memberikan mereka sebuah keberanian. At the end of the day, that's the reason why Tuhan kasihkan kita anak kan. Mau gimana pun mereka adalah anak kita. Nah, with that, balik lagi yaitu Bu, the skill to feel bagaimana cari jalan tersebut untuk keluar dari ininya yang pelan-pelan. Nah, mereka yang sudah sangat nggak bisa handle pressure-nya itu, ya memang pastinya mereka harus butuh bantuan. Dan secara medical, secara profesional itu memang harus dibantu. Kalau misalnya pun itu ada kelainan, ya memang itu harus kita address.
it's not the end of the world. It's not mereka itu cacat atau enggak. I don't see that. Kadang orang tua itu kan merasa juga malu ya. Kenapa ya anakku kok kayak gini ya? Loh, itu nggak apa-apa. Mari kita hadapin aja. Mari kita bantu mereka untuk address the issue dan mencari jalan keluarnya sama-sama gitu. Artinya, saya melihatnya semuanya itu butuh sesuatu yang dinamakan relasi antara orang tua dan anak. Relasi itu begitu penting di dalam parenting. Tidak mudah membangun relasi, tetapi di sinilah orang tua berjuang sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang dewasa yang mungkin bisa melihat lebih jauh daripada anak. Dan saya membayangkan menjadi orang tua sungguh tidak mudah. Di saat seperti tidak ada gelombang, itu ada arus bawah dari hidup anak-anak kita yang sepertinya kita pun dituntut untuk bisa merasakan itu, begitu ya. Sungguh tidak mudah dan sungguh butuh pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan untuk ini. Nah, Ibu Angeline, memang pembicaraan kita sepertinya loncat-loncat ya dari bagaimana kita perlu mendidik anak sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Bagaimana itu masa-masa sulit anak menjelang mereka masuk kehidupan universitas. Bagaimana anak itu bisa ada celah untuk mereka itu mikir tentang depresi, tentang mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Tetapi kesemuanya itu adalah di bawah tajuk bahwa sesungguhnya anak-anak kita itu bukan milik kita. Kita harus pakai cara Tuhan dan kita tidak bisa menentukan masa depan anak kita itu semau-maunya kita. Itu sih. Nah, di akhir pembahasan kita, apakah Ibu Angeline ada kata-kata yang bisa membesarkan hati orang tua yang saat ini mungkin patah hati ketika mendampingi anak-anaknya, sudah putus asa seperti itu? Apakah ada kata-kata penghiburan dari Ibu Angeline? Saya ingin encourage parents. Don't give up. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Don't give up because Tuhan ada. Pastinya. Setiap keluarga pasti ada air matanya, Ibu. Pasti. Kita kalau lihat, aduh keluarga itu bagus, keluarga itu kok kayaknya anaknya baik-baik aja. Itu pasti ada air mata di belakangnya semua itu. Jadi, don't give up and keep on going and just do the best ya that terus you can. Berjuang, ya. Dan juga benar-benar minta pertolongan dari Tuhan dan hikmah dari Tuhan ya. The wisdom bagaimana kelanjutannya. Karena the strength hanya bisa datang dari Dia. Betul. Itu sendiri saya juga ngalamin. Meskipun saya hari ini duduk sharing, tapi saya juga, maksudnya kita semuanya pasti juga mengalami pergumulan dan pasti juga ada rintangan-rintangan. So saya juga percaya bahwa anak kita diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membentuk kita sebagai orang tua seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga sebaliknya. Tuhan berikan kita ke anak-anak kita sebagai orang tua karena Tuhan ingin membentuk mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Mari kita bantu untuk melihat sebenarnya apa sih rancangan Tuhan kepada mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Baik. Terima kasih banyak Ibu Angeline Ang. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa apa yang kami bahas, kami perbincangkan, meskipun begitu sederhana dan pendek, tapi Tuhan biarlah membukakan mata kita semua sebagai orang tua. Bagaimana kita seharusnya mendampingi, mengasuh, membesarkan anak-anak kita di dalam kehendaknya dan tujuannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Saya percaya satu hal, ketika ayah dan ibu bertumbuh secara rohani,
itu akan berdampak besar pada pertumbuhan rohani anak-anak kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi seperti apa kata Ibu Angeline Ang, jangan putus asa. Tetap berjuang dan berpegangan kepada tangan Tuhan. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.